Baik, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih dalam suasana Idul Fitri ya, dibilang sawal ya. Di awal perkuliahan saya ucapin minal aidin wal faizin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi selama kita ketemu dengan tatap muka online ya. Jadi sama teman-teman sudah lebih kita hampir 3 minggu ya. 3 minggu, kemudian kita libur lebaran ya, libur lebaran 2 minggu. Nah hari ini minggu keempat ya, dimana nanti ada minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, ketujuh, kemudian baru UTS di situ. Nah di dalam minggu-minggu ini nanti ada tugas yang akan saya berikan di Edlink ya, tapi tugas itu teman-teman nanti boleh mengumpulkan paling lambat pas ketika UTS gitu. Jadi tugas saya itu ada 6 tugas karena persyaratan dan memang ketentuan dari akademik, dari Anverti, tugasnya ada 6, dan tugas itu teman-teman boleh uploadnya paling maksimum 3 tugas untuk sebelum UTS, 3 tugas sebelum UAS. Nah, biasanya saya menentukan di tanggalnya itu tidak harus mengumpulkan di minggu yang itu, tidak harus. Silakan teman-teman atur waktunya, pengerjaannya, yang penting paling lambat itu ketika pas mau ujian. Gitu. Nanti saya tentukan tanggalnya. Nanti di Edlink itu kalau tanggalnya terlewat, teman-teman nggak bisa ngupload. Kalau teman mau ngupload ya harus saya bukakan kembali gitu ya. Tapi kan itu nggak inilah ya, nggak disiplin teman-teman ya. Jadi sudah saya berikan waktu yang cukup panjang ya. Jadi teman-teman nanti silahkan dikerjakannya bebas, mau ngerjakan di awal atau mengerjakan di akhir gitu ya. Jadi saya berikan keleluasaan nih karena ini kelas malam ya, bukan kelas reguler ya. Kalau kelas reguler biasanya mereka pengerjaannya tepat waktu ya, sesuai dengan pertemuannya itu gitu. Kalau di kelas ini khusus. Jadi saya berikan keleluasaan karena teman-teman juga tadi ada yang Pak izin saya sambil kerja katanya kan gitu. Nah, berarti teman-teman memaksimalkan waktu yang sudah teman-teman miliki. Dalam hal ini teman-teman berbagi waktu antara teman-teman kuliah dan teman-teman harus kerja. Nah, ini adalah salah satu hal yang memang nilai suatu hal yang berharga buat teman-teman, di mana teman-teman bisa memadukan ya dua pekerjaan sekaligus. Teman-teman sudah punya pengalaman bekerja sebagai karyawan, plus teman-teman juga sedang on proses ya, ongoing untuk menyelesaikan perkuliahan di S1 manajemen ini. Sehingga nanti ketika teman-teman sudah lulus mendapatkan gelar sarjana manajemen atau sarjana akuntansi, teman-teman sudah memiliki pengalaman plus sudah memiliki gelar sarjana. Jadi punya dua keistimewaan sekaligus ya. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dalam hal yang berbarengan di situ. Baik, di pertemuan keempat ini ya dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro ya. Hari ini kita akan berbicara tentang permintaan ya, penawaran yang kemarin saya ulas kembali, dan keseimbangan pasar. Hari ini fokusnya adalah keseimbangan pasar. Kenapa saya mengulas kembali permintaan dan penawaran? Karena sudah libur 2 minggu ya sebelumnya. Dan intinya kita membahas tentang keseimbangan pasar itu apa gitu dalam hal ini. Nah, ini yang kemarin, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya permintaannya, di mana permintaan itu didefinisikan sebagai berbagai macam kombinasi harga dan jumlah barang ya yang ingin dan dapat dibeli ya oleh individu pada waktu tertentu. Ini keinginan dari kombinasi antara harga dan jumlah barang yang dimintanya gimana nih, sehingga seorang individu dia dapat membelinya sesuai dengan periode waktu tertentu. Kemudian juga permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli. Tidak hanya ingin ya, karena kalau cuma ingin saja tidak mampu beli tidak terjadi transaksi. Makanya selain ingin dan dia juga harus mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta itu didefinisikan juga sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu ya, yang banyaknya permintaan ya pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, ini tergantung dari yang dimintanya apa. Kalau barang yang dimintanya dia bagus ya, banyak ya, sehingga kemampuan seorang konsumen juga mampu membeli, maka terjadilah di sini transaksi ya.
Permintaan datang dari konsumen, permintaan datang dari orang yang ingin membeli ya dan mampu membeli ya, baik barang ataupun jasa. Itu permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri dikatakan dia barangnya bagaimana Pak? Barangnya apakah sesuai dengan konsumen, harganya, cocokkah harganya, sesuaikah tidak harganya? Bisa dikatakan mahal tergantung dari sudut pandang seseorang konsumen atau kemampuan daya beli si konsumen tersebut. Ya. Harga barang yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tertentu. Artinya barang ini merupakan barang substitusi atau barang komplementer yang bisa melengkapi dengan barang yang lainnya yang ada kaitannya. Misal, teman-teman beli kopi. Kopi dan gula ini adalah komplement sebagai pelengkap gitu loh. Sehingga barang yang pelengkap ini satu sama lain kalau membeli biasanya dua itu antara gula dan kopi dibeli berbarengan. Atau kemungkinan juga barang yang selain dia berupa komplementer juga bisa substitusi, pengganti. Misal kopi tadi, orang yang tidak suka kopi, dia mungkin karena ada satu something tertentu mungkin dari kondisi tubuhnya tidak bisa kopi, maka dia bisa beli teh ya. Atau mungkin disubstitusi dengan mungkin susu dan sebagainya gitu. Ini adalah harga barang yang kaitannya erat dengan barang tersebut. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang namanya pendapatan rumah tangga berarti kemampuan seorang rumah tangga tersebut ya dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam satu waktu tertentu, dalam sebulan misalnya. Bekerja, dia mendapatkan gaji, gaji itu kemudian dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama 1 bulan, kemudian pendapatan rata-rata yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut. Dalam hal ini apakah ibunya bekerja, apakah ayahnya bekerja, apa dua-duanya bekerja gitu. Dan satu sama lain, dan ini merupakan juga rata-rata dari masyarakat kebanyakan. Kalau rata-rata masyarakat semua karyawan dengan gaji UMR berarti bisa ditebak, berarti rata-ratanya adalah UMR. Tetapi masih banyak orang-orang Halo. sebentar ya, kayaknya terhempas ya. Kena sinyalnya tadi, masalah. Barang apa yang akan naik. Sehingga barang yang akan naik ini cenderung orang akan membeli untuk stok di dalam rumahnya. Itu adalah permintaan.
Hukum permintaan ini semakin tinggi harga suatu barang ya, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut, atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang permintaan terhadap barang tersebut. Nah, ini yang kemarin kita kenal dengan nama ceteris paribus ya. Nah, ini adalah kurva permintaan di mana adalah kurva yang menunjukkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang akan diminta oleh para pembelinya. Nah, sehingga kurva permintaan ini berbagai macam jenis barang pada umumnya dari kiri atas ya, atau mulai ke kanan dan ke bawah gitu. Nah, fungsi permintaan dan kurva dari permintaannya, maka di dalam kurva permintaan dan kurva penawaran ini, maka bisa kita hitung dengan menggunakan fungsi permintaan, di mana Q sama dengan A dikurangi dengan B kalikan dengan P di sini. Sehingga kurva permintaan di sini, A-nya ini adalah suatu angka tetap ya, kemudian B adalah kecondongan kurva permintaan. Sehingga kurva permintaannya ini seperti ini ya, tegak lurus ya. Jadi linear, berupa garis lurus. Nah, ini juga sama nih. Kalau antara permintaan ya, demand dari price dan quantity, di sini kalau price-nya ini di sini 0 ya, dia sampai dengan 51, berarti kan 0,51 ya, 0,51. Kemudian kalau yang 2 itu adalah 2, dengan 45. Ini 0 di sini nih. Berarti kalau 2 kurang lebih di mana nih? Ini kalau di sini contohkan tuh yang ada ini 10. 10, nah di sini ya, 21. Berarti V-nya adalah 10, kuantitinya 21. 21,10 di sini. Ya. Ini adalah permintaan yang ketika diambil garis lurus ya, dia berupa garis lurus. Nah, ini yang kemarin yang pernah saya sampaikan ya, ada pergeseran kurva, di mana kurva ini dia bergeser ke atas akibat adanya penambahan jumlah yang diminta. Di mana pergeseran kurva permintaan ini terjadi dari permintaan D1 yang awal mula-mula, demand 1, kemudian ada bergeser dia permintaannya ya, dia menurun permintaannya D2, kemudian D3 meningkat, atau kemudian D4 di sini. Nah, dari D1 ya ke D2 ini adalah bergeser akibat terjadinya pengurangan permintaan yang diminta. Nah, ini kemudian dari D1 ya ke D3 dia ada kenaikan terhadap permintaan yang diminta. Begitupun yang dari D3 ke D4 ini sama nih, ada peningkatan. Nah, pergeseran akibat dari pengurangan yang diminta ini atau akibat adanya penambahan yang diminta, maka inilah yang namanya pergeseran kurva permintaan.
Oke ya, kita mulai lagi ya. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara tentang permintaan. Nah, sekarang kita berbicara tentang penawarannya. Penawaran didivisikan sebagai berbagai macam kombinasi ya. Baik itu berupa harga dan jumlah barang ya yang ingin dan dapat ditawarkan ya oleh individu ya pada waktu tertentu. Nah, atau penawaran juga dikatakan jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, itu penawaran. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan bagaimana? Barang yang ditawarkan itu didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Kalau tadi permintaan adalah konsumennya, harganya, kemampuan daya belinya bagaimana. Kalau ini yang ditawarkan sesuai dengan harga tertentu dan ini ketemu nanti yang namanya keseimbangan harga pasar nantinya akan jadi bahasan kita, sehingga antara penawaran dan permintaan ketemu di satu titik, namanya titik equilibrium nanti. Nah, ini faktor yang mempengaruhi terhadap penawaran suatu barang ya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, jadi sehingga barang itu juga berpengaruh terhadap penawaran yang diminta ya. Kemudian yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah biaya produksi. Yang keempat adalah tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut ya. Yang kelima adalah tingkat teknologi apa nih yang digunakan sehingga mengakibatkan barang yang diminta menjadi lebih tinggi harganya. Ini adalah hukum penawaran, di mana hukum penawaran dikatakan dia semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan, atau semakin rendah harga suatu barang, akan semakin sedikit barang yang ditawarkan. Ini namanya ceteris paribus. Jadi kalau barang yang mahal, orang atau seorang marketing dia berusaha semaksimal mungkin untuk menawarkan barangnya kepada calon customer. Sehingga customer tersebut meyakini bahwa barang yang dia beli ini sesuai dengan kualitas, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si konsumen tersebut. Tidak ada kata barang mahal, yang ada adalah kemampuan seorang konsumen buat melampaui harga barangnya tersebut itu. Ini adalah kurva penawaran ya, di mana kurva penawaran adalah kurva yang dimana menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu ya dengan jumlah barang yang ditawarkannya itu bagaimana. Sehingga pada umumnya kurva penawaran ini menaik ya dari kiri bawah ke kanan atas di sini. Nah, ini adalah fungsi dari kurva penawaran ya, bahwa yang namanya kurva penawaran ini di fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min A plus B kalikan dengan P di sini. Kemudian kurva penawarannya di mana A adalah suatu angka tetap ya, B adalah kecondongan kurva penawarannya, kecondongan kurva penawaran. Hingga harga barangnya dengan harga tertentu 0 dia adalah stabil ya. Kemudian semakin dia harganya semakin price-nya semakin tinggi, maka kuantitinya juga diharapkan dia akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah price ya, tentang penawaran di sini, di mana penawaran di sini antara titiknya di sini misalnya 10, price-nya 10, kuantitinya 21 ya. Jadi 10,21 ini adalah titik di sini. Kemudian S-nya itu penawarannya itu adalah kurvanya naik. Kan ada 17 ya. Kalau price-nya 17 di sini kan ada sampai dengan 51 di sini. Jadi price-nya itu harganya di sini. Kalau harganya dia 17, maka S-nya yang diminta di sini kuantitinya adalah sebesar 51. 17 50 ya. Di sini kurang lebih 50 ya. Ini adalah kurva dari permintaan. Nah, ini adalah pergeseran nih, di mana dia akan terjadi yang namanya pergeseran dalam kurva penawaran, di mana pergerakan sepanjang kurva penawaran ini hanya terjadi bila harga barangnya itu berubah. Jika barang ini V di sini, maka di sini adalah S ya, sehingga kuantiti di sini dengan price-nya di sini. Nah, ini bisa naik turun tergantung nih. Kalau permintaannya dia menurun, maka ke sini ke bawah nih. Maka barang yang diminta dan harga yang diminta, turunnya harga, kemudian kuantiti juga turun. Kan? Atau harganya yang naik.
penawarannya. Sehingga kurva di sini tergantung apakah dia turun, apakah dia naik. Nah, ini contoh pergeseran kurva nih. Di mana kurva penawaran ini bergeser ke bawah ya, karena jumlah barang yang ditawarkan ini bertambah. Jadi kalau misalnya ini permintaan yang pertama nih, kalau dia bergeser ke kiri nih, berarti kan otomatis nih kuantitinya sedikit. Harganya dia stabil juga kan di sini. Tapi kalau dia misalnya bergeser ke kanan S3 ini, maka dia harga barang yang diinikan dia ada semakin lebih besar di sini. Karena dia pergeseran dan kuantiti barang juga semakin tinggi gitu. Sementara harga tetap. Ini ada contoh. Bagaimana nih sekarang kita menentukan yang namanya harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan itu bagaimana? Harga suatu barang ya dan jumlah barang yang diperjualbelikan ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada. Sehingga keadaan pasar ini dikatakan ada jika dalam keadaan setimbang ya, atau dikenal dengan nama equilibrium. Bila jumlah barang yang ditawarkan penjual pada suatu tingkat harga tertentu sama dengan jumlah barang yang diminta, maka konsumen dikatakan sebagai barang di pasar habis terjual. Ya, declare ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh ada tabel di mana tabel ini adalah permintaan dan penawaran terhadap ya atau pada tingkat suku harga tertentu. Kalau harga barang 500 ya, jumlah permintaannya 200 sehingga jumlah penawarannya 900. Berarti ada yang namanya kelebihan sebesar 700 kelebihan penawaran. Kalau harga barangnya 400, jumlah permintaannya 400 dan jumlah penawarannya 800, maka tetap ada kelebihan penawaran ya sebesar 400. Nah, kemudian kalau harga barang 300, jumlah barang yang dimintanya 600 sehingga yang ditawarkan juga 600. Nah, ini yang namanya impas atau dikenal dengan nama equilibrium. Gitu kan. Kemudian harganya 200. Maka jumlah permintaannya yang diminta 900 sehingga yang ditawar adalah 375, masih ada selisih. Ini adalah kelebihan permintaan. Kalau harga barang 100, jumlah permintaannya tinggi 1300. Tetapi jumlah penawaran yang diminta hanya 100 saja. Maka yang titik di mana harga 300 ini adalah harga di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama. Maka dikenal dengan nama equilibrium. Nah, ini yang hari ini kita akan berfokus ya dengan yang namanya keseimbangan pasar. Di mana pasar dikatakan seimbang jika pasar tersebut antara QD sama dengan QS ya. Di mana permintaan ya, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Maka di sini akan terjadi QE di sini. VE ini QE, ini adalah E titik equilibrium. Pertemuan antara dua garis ya, dua titik di mana Q1 QD dan QS ini ini satu. Jadi dia bertemu di titik E. Maka ini namanya equilibrium. Ini ada contoh soal. Di mana misalnya ada fungsi permintaan akan suatu barang ya yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapakah harga keseimbangan ya dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Kemudian gambar juga kurva keseimbangannya. Nah, lihat di sini. Soal di sini tadi permintaan itu memiliki persamaan P sama dengan ya, P sama dengan 15 min Q. Sementara penawaran P sama dengan Q3 plus 0,5 Q. Step pertama, kita tahu tadi ya bahwa yang namanya permintaan, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. QD sama dengan QS di sini. Maka QD-nya adalah P ini 15 min Q dikurangi dengan QS 3 plus 0,5
5Q di sini. Sehingga pindah ruas nih, 15 dikurangi 3 sama dengan Q plus 0,5Q. Berarti 15 min 3 adalah 12 ya, sama dengan Q ditambah 0,5Q. Berarti di sini ada angka konstanta 1 ya. Berarti 1 ditambah 0,5, maka ketemunya adalah 1,5. Bahwa Q-nya adalah 12 dibagi 1,5, ketemu Q-nya sama dengan 8. Nah, setelah ketemu 8, kemudian kita substitusi persamaan Q ini. Nah, ke fungsi penawaran yang pertama, P sama dengan 15 min Q. Berarti V sama dengan 15 min 8 ya. Berarti P ketemu adalah 7. Ya kan? Kemudian step kedua. Step kedua adalah kita harus menggambar yang namanya kurva. Nah, kurva ini di sini jelas bahwa yang namanya tadi Q-nya dan P-nya itu adalah 15 ya. Kemudian ini Q-nya 8, P-nya adalah 7. P-nya adalah 7, Q-nya adalah 8. Ini sudah mencapai yang namanya titik equilibrium. Harga keseimbangannya itu ada di 7 dan jumlah keseimbangannya adalah 8. Contoh 2. Misalkan fungsi permintaan ya, ini berarti kurang lebih dari QD ya, adalah 1000 dikurangi 20P. Nah, di mana fungsi penawaran, maka QS sama dengan min 500 ditambah 30P. Yang A, tentukan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Berapa seharusnya harga yang pantas buat barang ini? Yang B, jika harga barang adalah 12, apakah akan terjadi excess ya supply atau excess demand? Ini ya, ini nanti contoh soal 2 saya jadiin tugas saja nih. Nanti sama kayak tadi, pakai QD sama dengan QS. Nah, kemudian ada yang namanya perubahan keseimbangan pergeseran kurva. Dengan yang tadi ada keseimbangan pergeseran kurva, maka adanya perubahan faktor-faktor lainnya di luar harga barang itu sendiri mempengaruhi permintaan dan penawaran dan selanjutnya menyebabkan perubahan keseimbangan. Dan terdapat 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan ya dan penawaran. Yaitu yang pertama, permintaan bertambah jika kurva permintaan bergeser ke kanan. 2, permintaan berkurang jika kurva permintaan bergeser ke kiri. Kemudian yang ketiga, penawaran bertambah jika kurva penawaran bergeser ke kanan. 4, penawaran berkurang jika kurva penawaran bergeser ke kiri. Ini ya yang bisa ini kan. Nah, ini nanti latihan ini sama nih. Ini nanti akan menjadi tugas ya untuk teman-teman selesaikan di menu Edling nanti. Ada latihan soal 1, soal 2 dan soal 3. Baik, sampai sini dulu. Kita sharing, silakan jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada? Karena ini hitungan ya. Jadi kalau hitungan tinggal teman-teman hitung aja sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin penegasannya ya. Kita hanya menegaskan bahwa yang namanya permintaan itu dengan menggunakan titik E, equilibrium itu ada di tengah-tengah. Antara bagaimana nih kita mensiasati agar jumlah permintaan dan penawaran itu dia sama-sama bisa ya, bisa seimbang gitu. Baik, saya absen dulu kalau belum ada ya. Ini kelasnya 1, 2. Sesi keempat.
Harusnya elastisitas dulu ya. Oke. Materinya saya balik berarti. Di tanggal 22. Berarti yang ini tanggal 29 berarti. Baik, Malia ada? Malia Milatul Yatimah. Hadir Pak, tadi barusan. Oke. Michael Owen ada? Hadir Pak. Tia Mariani? Hadir Pak. Hadir. Oke. Sinta Aulia Kusumawati? Hadir Pak. Muhammad Abdul Muthalib? Hadir Pak. Sudarto? Sudarto ada? Minta tolong Ada, Pak. bantu. Ada nggak? Hadir Pak. Hadir. Tommy Eko Arianto? Hadir Pak. Ahmad Jalaluddin? Hadir Pak. Anti Jesi Oktaria? Hadir Pak. Munibah Mutmainah? Hadir Pak. Nur Alam? Hadir Pak. Sadiwan? Hadir Pak. Sofi Aisyah Ismail? Hadir Pak. Ada yang belum ngisi adli nggak? Ada yang ngisi FRS nggak yang belum saya bisa absen? Berarti udah semua ya? Kalau yang belum segera minta divalidasi ya. Jadi biar absennya sudah ke-record. Nah, pertemuan sebelumnya ada itu nggak? Yang belum saya record nggak? Biasanya nih kalau udah muncul semua, ya di pertemuan sebelumnya pasti ada nih yang masih ini. Nih, sesi 1 nih saya buka nih. Bisa kalau di sesi 1 presensinya sesi 1 Sinta Aulia hadir nggak? Hadir Pak. Sesi 1 nih Tommy Eko hadir nggak? Hadir Pak. Ahmad Jalaluddin sesi 1. Ada Pak. Anti Jesi sesi 1 ada nggak? Ada Pak. Ada. Sesi 1. Ada Pak. Oke. Saya edit dulu nih, mumpung saya ingat. Nanti kalau nggak lupa saya. Sesi 1, sesi 2 nih sekarang. Sesi 2. Sinta ada sesi kedua. Hadir terus Pak. Tommy, Hadir Pak. Ahmad Jalaluddin sesi kedua. Ada Pak. Ada Pak. Anti Jesi, Iya Pak, selalu hadir. Nur Alam. Ada Pak.
Oke, ini sesi kedua. Sesi ketiganya nih. Sesi ketiga. Ya semua ya, hadir semua ya. Sesi ketiga. Eviden itunya ada di WA grup Pak, yang data absen sesi 1, Absennya sesi ya? 2 Pak. Oke. Biasanya saya kadang suka lupa kalau ini lagi mumpung buka aja biar sekalian. Nanti tinggal saya cross check pas di ini ya, pas saya lagi santai nanti. Soalnya kalau nggak gini biasanya lupa. Tia Mariani sesi 1 ada nggak? Untuk sesi 1 dia belum ada 120. Silakan menuju 3. Ini lagi di mana tuh? Lagi di kereta. Tia, hadir nggak? Sesi 1? Tadi kalau nggak salah kata Mbak Tia belum ada, kalau nggak salah dengar tadi Pak. Belum ada atau gimana? Jadi kalau nggak salah dengar katanya di sesi 1 dia belum ada begitu tadi. Maaf Pak kalau saya nggak salah. Iya, memang benar. Memang ini kan pada ininya. Ini kan baru. Jadi di sesi pertama pasti kalau yang kemarin FRS-nya baru divalidasi di pertemuan keempat, ya otomatis baru ada sekarang gitu. Gitu sih. Kalau ini. Iya Pak, untuk sesi 1 dia belum ada. Belum ada. Sesi keduanya? Sesi kedua ada. Ada, sesi kedua. Oke, terus sesi 3? Ketiga ada. Udah, oke. Udah. Tinggal ini. Oke. Oke, ada sharing nggak? Ada pertanyaan nggak? Untuk yang mikro. Kalau nggak ada, kita langsung estafet ke matkul kedua aja ya. Kita ganti link ya. Biar cepet ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan kuliah di mata kuliah mikro ya. Habis ini kita langsung join ya di link yang kedua ya, di ekonomi makro ya. Ya, terima kasih. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.